Ya, silakan masuk, Nak. Ya, silakan dulu, Nak. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah datang ke ruangan Ibu untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya kalian sudah mengenal Ibu tidak? Belum Ibu. Kalau kalian sudah saling mengenal? Sudah Ibu. Oh ya, karena kalian belum mengenal Ibu dan Ibu juga belum kenal kalian, jadi sebentar saya dulu yang akan melakukan perkenalan, terus nanti dilanjut di sebelah saya langsung menyebutkan nama dan hobinya. Oke? Ibu. Oke. Baik. Perkenalkan, nama Ibu Musfirah Sudur. Bisa kalian panggil Ibu Musfirah. Ibu di sini sudah menjadi konselor selama 1 tahun. Ya. Kalau di samping sebelah kanan Ibu siapa namanya? Perkenalkan Bu, nama saya Sandiawan. Kalau hobi main games. Selanjutnya siapa? Perkenalkan nama kita hobi berenang. Perkenalkan nama saya Wasudul Akmal, hobi saya sepak bola. Perkenalkan nama saya Sri Indah Yuni, hobi saya menyanyi. Perkenalkan nama saya Ikhlas Anas Ibu, biasa dipanggil Ikhlas. Kalau hobi saya Bu random, kadang suka memasak, kadang juga menyanyi Bu. Baiklah, sekarang kita sudah saling mengenalkan. Sebelumnya Ibu mau nanya dulu nih, kalian sudah tahu tidak apa itu konseling kelompok atau ada yang pernah ikut dalam kegiatan itu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok itu adalah sebuah kegiatan dalam bimbingan kelompok yang terdiri dari anggota dan pemimpin kelompok. Anggota itu adalah kalian semua dan pemimpin itu adalah Ibu sendiri sebagai konselornya. Nah, di mana dalam kegiatan itu di dalamnya kita akan mencari solusi dari setiap permasalahan yang kalian alami. Dan perlu kalian ketahui dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Nah, kalau asas kerahasiaan itu kalian tidak perlu takut menyampaikan permasalahan kalian karena sudah ada asas kerahasiaan. Jadi yang tahu apa yang kita bahas ini ya hanya teman-teman kalian yang ada di sini. Jadi Ibu meminta kerjasamanya untuk tetap menjaga kerahasiaan apapun yang kita bicarakan di dalam sesi konseling kelompok ini. Dan ada juga namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini diharapkan kalian mampu terbuka dalam menyampaikan permasalahannya agar kita dapat mencari solusi yang tepat. Kalau kalian tidak terbuka menyampaikan permasalahan kalian, ya bagaimana kita tahu cara menyelesaikan solusi permasalahan kalian begitu? Sampai sini kalian sudah paham? Paham Ibu. Ya. Mungkin kita perlu adakan kontrak waktu ya. Bagaimana kalau kita melakukan konseling kelompok ini kurang lebih 30 menit saja? Kalian setuju tidak? Setuju Ibu. Iya. Oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini kita perlu menetapkan aturan nih. Yang pertama, aturan pertama itu kalian, walaupun kalian sudah saling mengenal, tidak boleh ada forum di dalam forum. Kita fokus pada topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, oke? Ya Ibu. Dan pada saat kegiatan ini sudah berlangsung, tidak boleh ada yang meninggalkan ruangan ini sebelum sesi konseling kita selesai. Kalian setuju? Setuju Ibu. Dan satu lagi nih, kalian tidak boleh
memotong pembicaraan teman kalian. Jika kalian ingin mengajukan pendapat atau pertanyaan, silahkan ajungkan tangan. Oke, paham sampai sini? Paham Ibu. Oke, baiklah. Kita akan memulai tahap selanjutnya. Ibu mau bertanya nih, bisa ceritakan ke Ibu apa saja permasalahan kalian? Bisa mungkin dimulai dari saudara Ikhlas? Ya, saya ibu merasa tertekan sekali Kak, karena banyak sekali juga tugas dari sekolah. Baru itu ibu tuh ditambah lagi ada juga ujian-ujian dari sekolah Ibu. Ya, Ikhlas, Ibu bisa pahami bagaimana apa yang kalian rasakan itu. Terima kasih ya sudah berbicara dengan Ibu. Mungkin selanjutnya kita mendengarkan pengalaman atau masalah yang sedang dialami teman kalian ini. Begini Bu, saya juga merasa tertekan dan stres karena banyak sekali tugas dan kegiatan yang di sekolah yang harus saya lakukan Bu. Terima kasih Yuni sudah berbagi cerita dengan Ibu. Akmal. Baik Bu, saya juga merasa tertekan Bu, terutama di akademi sekolah. Jadi saya sudah menyimpangkan hubungan sekolah dan pribadi. Baik, terima kasih Akmal sudah berbagi cerita dengan kami di sini. Selanjutnya bisa dilanjut saudara Sandi. Baik Bu, akhir-akhir ini Bu, banyak sekali tugas yang diberikan oleh guru, sehingga saya juga sebagai siswa Bu kayak malas sekali untuk bagaimana cara bisa menyelesaikan tugas tersebut. Baik, terima kasih Sandi. Bisa dilanjut, Pika? Baik Bu, saya juga merasakan tekanan yang sama dengan teman-teman. Saya merasa sulit untuk mempertahankan keseimbangan antara sekolah, ekstrakurikuler dan kehidupan sosial saya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah berbagi dengan Ibu. Ibu bisa simpulkan bahwa kalian ini sedang mengalami tekanan akademik ya. Karena dari cerita kalian itu sama-sama merasa stres akan tugas-tugas yang diberikan di sekolah ya. Iya Bu. Baik, Ibu ada satu strategi nih untuk sekiranya mungkin bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Nah, dalam bimbingan konseling itu ada namanya pendekatan psikoanalisis. Kalian sudah pernah dengar tidak apa itu pendekatan psikoanalisis? Belum Ibu. Oke, baik. Nah, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu pendekatan psikoanalisis. Jadi pendekatan psikoanalisis ini itu menggali lebih dalam pikiran bawah sadar dan pengalaman masa lalu kalian. Gitu, nah. Jadi pada tahap selanjutnya kalian mungkin bisa menceritakan pengalaman kalian yang sekiranya bisa membuka pikiran kalian bahwa kalian bisa menyelesaikan segala permasalahan yang kalian alami. Jadi pada poinnya itu pendekatan psikoanalisis ini mengacu pada pengalaman masa lalu kalian dan alam bawah sadar kalian. Nah, sampai di sini kalian paham? Paham Ibu. Nah, jadi kita di sini pada sesi konseling ini kita akan mencari strategi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan kalian, yaitu tekanan akademik. Oke, sekarang kita mencoba menjelajahi lebih dalam terkait permasalahan yang kalian alami, yaitu tekanan akademik dengan menggunakan pendekatan psikoanalisis. Ibu ingin bertanya nih, apakah ada mimpi atau pengalaman masa lalu terkait dengan tekanan akademik yang kalian alami? Kita mulai dari saudara Ikhlas. Saya sering sekali bermimpi tentang gagal Ibu. Kalau dalam ujian Ibu saya tidak bisa Kak selesaikan tugas juga yang diberikan sama guru. Jadi itu buat Kak merasa sangat cemas Ibu dan tidak percaya Kak. Terima kasih kelas. Bagaimana dengan saudari Uni?
Begini Bu, saya juga sering bermimpi tentang hal yang sama. Rasanya itu sangat menakutkan dan sulit untuk dihilangkan dari pikiran saya setelah bangun tidur. Kalau saudara Akmal? Kalau saya Bu tidak terlalu percaya dengan mimpi Bu, karena saya sering merasa gelisah dan cemas tentang ujian dan tugas yang harus saya selesaikan. Kalau saudara Ika? Kalau saya Bu, saya ada pernah memiliki mimpi di depan itu. Saya merasa sangat tertekan dan cemas tentang segala sesuatu yang harus saya lakukan di sekolah. Kalau saudara Sandi gimana? Saya juga sering bermimpi tentang gagal ujian Bu, dan rasanya itu Bu sangat menegangkan. Baik, terima kasih anak-anak sekalian sudah berbagi pengalaman tentang berbagai masalah yang kalian alami kepada ibu. Sekarang kita mulai memahami lebih dalam tentang bagaimana tekanan akademik ini mempengaruhi emosional kalian. Nah, mari kita fokus untuk mengatasi tekanan-tekanan yang kalian alami. Ibu mau bertanya nih, pada saat kalian mengalami cemas atau stres, apa yang kalian lakukan? Saya Bu, Ya, saudara Akmal? saya menemukan bahwa olahraga itu dapat mengalihkan saya dari tugas-tugas yang ada di sekolah. Terima kasih Akmal. Ada yang lain? Ya. Kalau saya Bu, saya suka biasa di kamar menyanyi-nyanyi, kan hobi saya menyanyi Bu. Itu membuat saya merasa tenang Bu, dan juga terlupakanlah dengan tugas-tugas itu Bu. Terima kasih Uni. Ada yang lain? Siapa yang ingin? Saya Bu, Ada. kalau saya biasanya menggunakan teknik pernapasan dan meditasi untuk menenangkan stres, untuk menghilangkan stres yang ada pada diri saya. Coba kalau saudara Rika ada? Baik Bu, saya sering mencari dukungan dari teman-teman untuk berbicara tentang apa yang saya rasakan. Kalau Ikhlas? Kalau saya memilih untuk menulis jurnal, untuk saya ekspresikan perasaan Bu, dan untuk merencanakan tugas-tugasku Ibu dengan rapi. Baik. Terima kasih anak-anak sekalian. Itu semua adalah strategi yang sangat bagus ya. Setiap orang itu pastinya merespon stres dengan cara yang berbeda-beda, seperti kalian tadi dia menulis jurnal, kalau ini menyanyi, kalau Ahmad tadi apa? Olahraga. Ya, olahraga. Kalau Mika, kalau Sandi, ya itu cara kalian merespon untuk menghilangkan stres kalian ya. Sekarang mari kita sama-sama melakukan strategi kalian yang tadi sudah sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sesi kita pada hari ini cukup sekian ya, karena waktunya sudah berapa ya? Oh iya, sudah berjalan 30 menit ya. Terima kasih anak-anak sekalian sudah berbagi pengalaman dan strategi yang sangat bagus menurut Ibu. Menurut kalian bagaimana strategi dari teman-teman kalian? Bagus banget semuanya. Nah, mungkin di sini kalian bisa mencoba strategi dari Ikhlas atau Uni, siapa tahu ada yang cocok. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita tutup karena waktunya juga sudah berjalan 30 menit anak-anak. Mungkin ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan ke Ibu, atau bagaimana perasaan kalian setelah melakukan konseling kelompok ini? Ya, oke, Sriwan Indah Ayuni. Perasaan saya Bu cukup lumayan tenang dan juga membantu saya dalam mengatasi hal saya ini. Ada yang lain siapa? Ayo, siapa yang ingin menyampaikan pesan atau
atau kesannya sebelum kita menuju konseling ini? Ya, oke, Saudara Akmal. Baik Bu, terima kasih. Sekarang saya lebih merasa siap untuk menghadapi semua tantangan akademik yang ada di sekolah. Terima kasih Akmal. Ada yang ingin menyampaikan tadi? Saya Bu, Ya. kesan sama pesannya Ibu, saya di sini alhamdulillah sudah masuk di ruangan Ibu. Saya ucapkan terima kasih juga Ibu karena sudah betul-betul membantu untuk kita teman-teman, apalagi satu kelas Ibu sudah tadinya Ibu tidak saling bertukar pikiran, akhirnya di belakang ini sudah tahu juga caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah juga. Saya sudah mengambil kesimpulan dari teman-teman Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama anak-anakku. Saya sangat senang bisa membantu kalian. Mungkin cukup sekian ya. Nah, kalau dalam melakukan strategi atau ada masalah lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari kalian bisa ke ruangan ibu lagi. Jangan sungkan untuk menceritakan ke ibu. Oke? Oke. Terima kasih anak-anak. Silahkan kembali ke kelasnya ya. Terima kasih Bu Kira. Ya, karena